warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Siapa yang tidak bisa hadir dalam pembelajaran hari ini? Kenapa Bayu? Sakit. Oh, semoga Bayu cepat sembuh. Sekarang mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dipimpin oleh Rara. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, jangan lupa di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan materi yang kemarin kita pelajari? Siapa yang masih ingat? Terus, apalagi kemarin yang kita pelajari? Menulis formulir, Bu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekspor impor Indonesia di lingkup ASEAN. Dan kita juga akan belajar tentang benda magnetik dan non-magnetik. Nah, pembelajaran hari ini kita akan sampai pada materi tema 5, wirausaha. Tema 2, usaha di sekitarku. Pembelajaran pertama. Dan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu memprediksi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyajikan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membandingkan benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. 4. Dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mempresentasikan hasil laporan benda magnetis dan non-magnetis dengan benar. Anak-anak, usaha apa saja ya yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang lain di sekitarmu? Nah, sekarang ayo amati gambar yang ada di PowerPoint Bu Guru. Gambar yang pertama itu pekerjaan apa, anak-anak? Fotokopi, Bu. Betul. Yang kedua? Usaha potong rambut. Betul. Yang ketiga? Bengkel. Selanjutnya, kamu diskusikan dengan teman kamu, buat pertanyaan tentang gambar tersebut.
Setelah diskusi, kamu sekarang jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, tulis kesimpulan dari hasil diskusimu. Yang saya memiliki yang berta yang berbeda. Betul. Yang kedua, sebutkan usaha-usaha lain yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Warung penjual sayur, warung makan, warung kopi, toko alat tulis, konter pulsa, dan salon. Pinter. Apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha tersebut? Betul, kita bisa mendapatkan semua kebutuhan kita tanpa pergi jauh. Nah, sekarang perhatikan kembali tadi usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut. Jelaskan. Tadi ya, betul. Mesin fotokopi, kertas, dan sumber daya manusia. Yang kedua, usaha potong rambut. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan? Ayo Safa, dijawab. Satu, mesin cukur dan gunting merupakan alat untuk memotong rambut. 2, kursi menjadi tempat pelanggan untuk duduk selagi dicukur. 3, sumber daya manusia menjadi operator dari alat ukur. Nah, yang ketiga tadi adalah usaha bengkel. Sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan di bengkel? Irfan, dijawab. Seluruh sumber daya dan peralatan yang digunakan hanya dari dalam negeri saja. Jelaskan, siapa yang bisa? Safa. Tidak, karena kebanyakan mesin fotokopi, mesin cukur, dan perkakas merupakan barang buatan luar negeri. Apakah ada peralatan yang didatangkan dari negara lain? Jelaskan. Lutfi. Perkakas kebanyakan asal dari negara lain. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contoh adalah kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya, sumber daya manusia, kursi, dan meja. Namun, ada juga sumber daya yang berasal dari luar negeri. Misalnya, mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya ada yang berasal dari dalam negeri dan ada pula yang didatangkan dari luar negeri.
seperti mesin fotokopi dan suku cadang untuk kendaraan bermotor. Kegiatan mendatangkan atau memasukkan barang dagangan atau komoditas dari luar negeri disebut mengimpor. Kegiatan mengirim barang dagangan atau komoditas ke luar negeri disebut mengekspor. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Guru bagikan lewat WA. Ada LKPD 1, ada LKPD 2. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian untuk menjawab LKPD 1 dan LKPD 2. Nah, tadi di LKPD 1 ada bacaan tentang ekonomi terus meningkat dan kosongan bantul ekspor gabah meningkatan rupiah per bulan. Sekarang kita baca yang bacaan pertama. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan cenderung meningkat setiap tahun. Per 2014 mencapai US 340 juta. Sekitar 5 triliun. Kosongan bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Saya Bu. Kelapa sawit, tembakau, kopi, karet, teh, kakao, dan tebu. Betul. Terus apa lagi? Safa. Perangkat elektronik. Betul. Terus? Tekstil, Bu. Ya, betul. Terus yang keempat? Dan produk olahannya. Yang kelima? Batu bara. Betul, pintar sekali murid-murid Ibu. Terus, apakah kamu juga mengetahui komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia? Saya Bu. Apa? Minyak dan gas. Betul, terus? Saya Bu, perangkat elektronik. Terus? Saya garam dan gula. Terus? Bawang putih. Terus? Obat-obatan maupun peralatan kedokteran. Betul, pintar sekali. Nah, sekarang biar kalian lebih memahami tentang komoditas ekspor dan impor Indonesia dalam kawasan ASEAN, sekarang kalian lihat video berikut ini. Halo anak-anak semua, tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Anak-anak, cobalah bertanya kepada teman yang ada di sekitarmu. Adakah yang orang tuanya memiliki kegiatan ekonomi di bidang wirausaha? Wirausaha merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara mandiri. Wirausaha banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Contoh kegiatannya, misalnya pengusaha kain batik. Pengusaha tersebut menggunakan kain untuk membatik. Meskipun menggunakan bahan baku dari negara sendiri, para pemilik wirausaha seringkali menggunakan teknologi atau mesin yang berasal dari luar negeri, seperti mesin jahit,
yang digunakan untuk membuat pakaian dari kain batik. Nah, penggunaan teknologi atau mesin merupakan salah satu wujud kerjasama dengan negara lain. Kita mendatangkan mesin dari negara lain. Ini merupakan contoh kegiatan impor barang. Nah, impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Selain impor barang, kerjasama ekonomi antar negara juga dapat dilakukan melalui ekspor. Jadi, ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Contohnya, produsen mebel dan batik mengekspor hasil produk mereka ke negara-negara ASEAN atau wilayah negara lain. Anak-anak, berikut ini adalah komoditas ekspor negara-negara anggota ASEAN. Nah, silahkan kalian simak video berikut ini. Baik anak-anak semua, setelah kita mengetahui komoditas ekspor negara-negara di ASEAN, saat ini kita akan membahas komoditas ekspor dan impor negara Indonesia. Indonesia memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan ekspor dan impor di kawasan ASEAN. Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah. Kekayaan inilah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik dari sektor pertanian dan perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Indonesia termasuk negara yang mengekspor barang ke negara lain. Indonesia juga banyak mengimpor barang dari negara lain. Ada beragam barang atau komoditas ekspor Indonesia. Nah, berikut ini adalah jenis-jenis barang dagangan atau komoditas yang diekspor oleh Indonesia. 1. Hasil industri seperti semen, tekstil, dan kain batik. 2. Hasil pertanian dan perkebunan seperti kacang kedelai, coklat, lada, jagung, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. 3. Hasil hutan seperti kayu potongan, rotan, dan damar. 4. Hasil peternakan dan perikanan seperti daging kemasan, udang, ikan laut, dan mutiara. 5. Hasil pertambangan seperti migas atau
minyak bumi dan gas alam. Dan non-migas, misalnya batu bara, logam emas, perak, besi, dan nikel. Selain ekspor, barang atau komoditas yang diimpor oleh Indonesia cukup beragam. Berikut beberapa barang yang diimpor Indonesia dari luar negeri. 1. Barang olahan migas seperti bensin, solar, kerosin, dan aftur. 2. Barang konsumsi seperti makanan dan minuman yang diawetkan, misalnya daging, susu, dan buah-buahan. 3. Barang industri seperti mesin pembangkit tenaga listrik, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan mesin industri. 4. Bahan baku seperti bahan baku industri pangan dan minuman, suku cadang mesin, dan bahan kimia untuk keperluan industri lainnya. Dan yang kelima adalah jasa, biasanya dari negara-negara maju seperti tenaga ahli. Nah anak-anak, demikian tadi kita telah belajar komoditas ekspor dan impor negara ASEAN dan negara kita Indonesia. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa saja anak-anak? Pensil, Cemeti, penjepit buku, sisir, gunting, daun, Nah, apakah ada usaha yang menjual benda-benda berikut di sekitar tempat tinggalmu? Ada. Ada. Nah, sekarang apakah kamu bisa memprediksi yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet? Kalau pensil didekatkan ke magnet, kira-kira bisa ditarik atau tidak? tidak ditarik, Tidak. Kalau peniti bisa ditarik atau tidak? Bisa. tarik, Penghapus? tidak ditarik, Buku? ditarik, Penjepit kertas? ditarik, Sisir? tidak ditarik. Anak, mari untuk membuktikan prediksi kalian benar atau salah, kita melakukan percobaan. Alat-alatnya yang pertama adalah apa ini? Magnet. Terus gunting. Terus kayu. Sisir, daun, kaca, paku, penjepit kertas, penghapus, karet, pensil, sama cemiti. Kalian siapkan alat-alat tersebut, terus kamu lakukan percobaan dengan cara benda-benda tersebut didekatkan ke magnet. Kalau benda tersebut menempel, berarti artinya benda tersebut bisa ditarik magnet. Tetapi kalau tidak, berarti tidak bisa ditarik. Contohnya, gunting. Nah, ini berarti bisa ditarik. Terus kalau kayu, nah karena tidak menempel berarti tidak bisa ditarik. Nah sekarang coba kalian lakukan percobaan dengan kelompok kalian. Pensil bisa ditarik magnet atau tidak? Tidak bisa, Bu. Oke, hapus.
Tidak ditarik, Bu. Tidak bisa ditarik. Paku, Najwa. Bisa ditarik, Bu. Penjepit kertas, apa? Bisa, Bu. Sisir. Rara. Bisa, Bu. Gunting. Najwa. Ya, Bu. Nah, anak-anak, jadi tujuan kita melakukan percobaan tadi untuk apa? Untuk mengetahui benda yang ditarik magnet. Betul, hasil percobaannya tadi sudah tahu ya. Kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan. Apa? Benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet. Betul. Yang kedua? Benda logam dapat menempel dengan magnet. Betul. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, tentang apa? Warung penjual sayur, warung makan, kopi, toko alat tulis, konter pulsa, dan Betul. Yang kedua apa lagi tadi? Bisa Komoditas yang diekspor di lingkungan. Kelapa sawit, tembakau, kopi, sawit, kakao, dan tebu. ya. Terus Komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia, minyak dan gas, barang elektronik, garam dan gula, bawang putih, obat-obatan, maupun peralatan kedokteran. betul. Terus apa lagi? benda non-logam tidak dapat menempel dengan magnet. Betul. Terus apa lagi yang terakhir? Benda logam dapat menempel. Betul, pintar sekali. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan? Ya, Bu. Tidak TV dan Ya. kulkas itu berarti diimpor dari luar negeri ya, Bu. Ayo, siapa yang bisa jawab? Tergantung mereknya. Iya, tidak semua, tergantung dari mereknya. Terus ada yang ditanyakan lagi? Bu, kalau bisa ditarik magnet aja. Besi tadi bisa ditarik magnet apa tidak ya? bisa, karena besi termasuk bahan ferromagnetik, artinya bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Pinter sekali anak-anak ibu guru. Nah, coba sekarang kalian sampaikan pendapat kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ayo. Dari negara lain, Bu. Betul. Ada pendapat lagi? Ada benda yang bisa ditarik oleh magnet. Ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet, Bu. Pinter, hebat sekali. Nah, anak-anak, biar kalian lebih memahami tentang materi yang kita pelajari hari ini, kalian kerjakan evaluasi yang linknya sudah Bu Guru kirim lewat grup WA. Kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh biar nilai kalian bagus. Siap anak-anak? Nah, mari sekarang kita menyanyikan lagu daerah Ampar-ampar pisang. Ampar-ampar pisang, pisangku asal sedikit di burung peri.
Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, besok kita akan mempelajari tentang langkah-langkah membuat poster dan bagaimana merancang kemasan produk yang menarik. Anak-anak, kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita akan selalu membutuhkan bantuan orang lain, terutama dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Maka kita harus baik, saling menghormati, dan saling menghargai dengan orang-orang di sekitar kita. Jaga kesehatan dan tetap belajar terus. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi